Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih adik-adik kabarnya? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukacita ya. Kalau Kak Don sendiri gimana kabarnya? Kalau kakak sih biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kembali lagi di ibadah pelayanan anak hari Minggu bersama Kak Erika, Kak Don, Kak Maris, dan Kak Justin. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau masuk ke ibadah kita. Tapi sebelum itu adik-adik bisa siapkan Alkitab dan kidung cerianya adik-adik. Sudah? Kalau sudah kita masuk ke saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, adik-adik dipersilakan bangkit berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Lagu kedua dari KC berapa nih Kak Don? KC 35 yang berjudul Tuhan Tidak Lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat muka dan berharap padanya, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Nah adik-adik sekarang kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih karena kami sudah dapat menonton lagi video ibadah pada pagi hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Sertai juga Bapak kami supaya kami dapat mengerti, dapat paham firman-Mu Bapak. Dan dapat kami aplikasikan di kehidupan kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Adik-adik sekarang kita buka Alkitab kita dari Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau respon Mazmur dari KC 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, sebelum kita mulai firman kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Dan sebentar lagi kami ingin mulai firman kami. Berkati adik-adik yang mendengarkan firman, juga berkati saya sebagai kakak lain yang akan memberikan firman-Nya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, pada hari ini pembacaan Alkitabnya diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Oke, mari kita mulai. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang Allah dalam segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke adik-adik, itu tadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dan di sini kakak mau ceritakan sedikit tentang kitab Ibrani ini. Jadi kitab Ibrani ini agak sedikit berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, di mana biasanya kalau di kitab yang lain itu ada perkenalan dulu siapa penulisnya dan tulisan ini ditujukannya kepada siapa. Namun di kitab Ibrani ini adik-adik langsung pada hal-hal yang ada pada di kitab ini. Dan itu juga mungkin penulis mau kita untuk fokus terhadap hal-hal yang ada di Ibrani ini. Dan kakak harap juga adik-adik bisa fokus dalam mendengarkan firman ini. Oke adik-adik, kita coba baca lagi apa sih yang ada di Ibrani ini. Judul perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Oke, dari ayat 1 dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi adik-adik, sebenarnya dari dulu itu Allah sudah ada. Dan sampai sekarang Allah pun ada, bahkan di sekeliling kita. Bahkan di dekat adik-adik, juga di dekat kakak pun Allah pasti hadir. Dan di sini kakak ingin untuk adik-adik percaya bahwa Allah selalu ada untuk adik-adik. Dan juga kakak ingin adik-adik mempunyai pegangan, yaitu pegangan terhadap firman Tuhan dan juga Allah. Dan di ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan di sini adik-adik ada perkataan bahwa Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, kira-kira siapa nih perantaraan anaknya itu? Oke, kita akan lanjut ke ayat yang ketiga. Dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang jauh lebih tinggi. Di sini adik-adik kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus mati dan duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Dan mungkin sampai ayat ketiga ini kita bisa menyimpulkan bahwa dengan perantaraan anaknya ini yang disebutkan pada ayat kedua itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, dalam hal ini Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk menebus segala dosa kita, untuk menjadi juru selamat bagi kita semua manusia, dan juga mungkin untuk memberikan kita kasih keselamatan adik-adik. Dan menurut kakak itu juga sebagai tugas untuk Yesus di dunia, dan Ia telah menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan menebus segala dosa manusia. Di sini adik-adik kita mau lihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus, bahwa Ia sangat patuh dan melakukan apa yang menjadi tugasnya yang telah diberikan oleh Allah. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari adik-adik, dan ngomong-ngomong tema pada hari ini adalah patuhi dan lakukan. Kalau kita berbicara tentang patuhi dan lakukan, itu kayaknya nyambungnya ke aturan dan tugas ya adik-adik. Mungkin tugas yang tadi
diberikan oleh Allah itu yang menebus dosa manusia itu adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Dan kalau dikaitkan dengan kehidupan adik-adik, dalam kehidupan pendidikan adik-adik, sosial adik-adik, dan lingkungan adik-adik, pasti banyak yang namanya aturan-aturan adik-adik. Nah, tapi sebelum itu, kita juga mau patuh terhadap apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Dengan contoh, kita harus tetap memuji Tuhan, kita harus datang ke IMPA dan fokus, lalu kita juga mau untuk bersikap baik kepada sesama, dan kalau dikaitkan lagi kepada pendidikan, mungkin yang harus kita patuhi, karena sekarang pelajarannya online, mungkin kita kita online di meetingnya itu dengan tepat waktu, kita bisa menggunakan seragam di hari yang tepat, dan juga kita mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin yang harus kita patuhi itu mungkin nasihat orang tua kita ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang suka ngeyel nih sama orang tuanya? Misalnya kalau disuruh udahan main handphonenya, tapi adik-adik malah ngeyel dan masih terus main. Terus yang disuruh tidur sama orang tuanya, tetapi malah lanjut nonton YouTube mungkin. Dan siapa di sini yang kalau orang tuanya minta bantuan, mungkin untuk setidaknya beresin tempat tidur adik-adik sendiri, tapi adik-adik malah tidak melakukannya dan malah marah. Nah, itu mungkin dari kehidupan sosial adik-adik dengan keluarga. Dan yang terakhir mungkin terhadap lingkungan, adik-adik juga harus patuh kepada aturan-aturan yang mana kita harus tetap menjaga kebersihan untuk kebaikan kita semua. Dan adik-adik, dengan tema pada hari ini yaitu patuhi dan lakukan, kakak harap kalian bisa lebih mematuhi segala aturan-aturan yang ada dan juga melakukan tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh siapapun itu yang baik untuk adik-adik. Kakak rasa itu aja firman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman, kita akan menyanyikan lagu dari KC 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mulai doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini kembali lagi. Sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan. Pertama-tama kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami yang kala terserang pandemi ini dan banyak sekali aspek yang terserang ya Tuhan. Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong berkati semua pemerintahnya, instansinya, juga Bapak Presiden agar mereka bisa mengeluarkan kebijakan dan peraturan-peraturan yang lebih baik dan sebuah terobosan-terobosan baru guna mengurangi pandemi ini. Juga berkati ya Tuhan negara kami agar bisa survive untuk kedepannya. Juga berkati untuk setiap instansi negara, para menteri, presiden, agar mereka kedepannya bisa tetap bekerja dengan lebih baik lagi. Tuhan, juga sekarang kami ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati pembangunan gereja kami, berkati agar bisa berjalan dengan lancar.
juga Tuhan mau berkati pelkat-pelkat yang ada di dalamnya Tuhan. Semoga dalam pandemi seperti ini gereja ini masih bisa terus berjalan untuk memuliakan nama-Mu. Juga berkati semua pelkat, berkati juga pendeta-pendeta dan penatua dan juga para PHMJ yang bersatu untuk lebih memajukan gereja kami lagi ya Tuhan. Tuhan juga kami mau berdoa untuk tim Inforkom yang selama ini sangat membantu sekali pada saat pandemi, mengeluarkan terobosan-terobosan baru. Tuhan berkati mereka, tiap orangnya. Semoga juga tim Inforkom ini ke depannya bisa lebih lagi memajukan gereja kami. Tuhan juga kami mau berdoa untuk adik-adik, juga orang tua adik-adik. Semoga mereka tetap di rumah sehat, tanpa kurang satu apapun. Juga berkati orang tua adik-adik agar mereka bisa terus sehat. Juga untuk adik-adik layan juga berkati tentang kehidupan pendidikannya yang mungkin kali ini pembelajarannya agak berbeda. Tuhan tolong semua adik-adik dengan fasilitasnya. Semoga bisa berjalan lancar dengan baik dan adik-adik juga masih bisa terus menuntut ilmu. Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita nyanyi dari KC 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik bisa bangkit berdiri, kita mau doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tadi kami sudah sedikit mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapak. Kiranya Tuhan sertai kami juga Bapak. Tadi kami juga sudah mengumpulkan persembahan Bapak. Tuhan berkati persembahan kami supaya bisa berguna bagi kerajaan-Mu dan gereja kami Bapak. Berkati juga orang-orang yang sudah memberikannya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari KC 36 yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mau berterima kasih atas ibadah kami pada hari ini. Semoga firman yang telah adik-adik dengarkan dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik. Juga berkati kami yang ingin melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat sekolahnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Thank